Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 227. Oke lah, gak usah banyak mang-ming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari Iblis Tua Hou kali ini telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia mendengar pengumuman akhirnya. Dia pada saat itu merasa akan mampu mengalahkan Yalou setelah persaingan selama beberapa dekade. Tapi kenyataan yang kejam telah mengajarinya. Bahkan murid dari Yalou yaitu Xiao Yan telah mampu mengalahkannya dalam hal pembuatan obat Xuan Gongxi. Kemudian tersenyum pada Yalou sambil mengatakan, "Hahaha, selamat Yao Chen, muridmu telah memenangkan seleksi ini." Banyak orang yang berada di sekitar Yao Chen juga langsung mengatakan, "Orang tua, kau telah memberikan pelajaran pada murid yang luar biasa. Xiao Yan ini sepertinya sudah melampaui dirimu, bukan?" Mendengar ucapan seperti itu membuat Yalou langsung tersenyum, dan penampilan Xiao Yan hari ini telah membuatnya menjadi jauh lebih bangga jika dibandingkan dengan Yalou sendiri yang memperoleh kemenangan. Begitu seseorang telah menjadi orang tua seperti Yalou, maka jiwa-jiwa kompetitifnya akan melemah. Dan orang ini lebih suka merawat orang lain menjadi muridnya, kemudian memberikan seluruh kemampuan yang dia miliki. Jika murid itu mendapatkan pencapaian yang melebihi gurunya sendiri, maka secara alami menjadi seorang guru akan sangat bangga. Tatapan mata Yalou kali ini segera melihat pada Iblis Tua Hou yang terlihat tampak bersedih. Dirinya kemudian mengayunkan lengan bajunya dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Tetua pertama dari menara pil kecil ini memandang Xiao Yan. Dia menunjukkan senyuman dan juga merasa bangga pada seorang Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan ini jauh lebih muda daripada tetua pertama, namun kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun juga di seluruh dunia ini, umur tidaklah penting, karena yang penting adalah kekuatan. Terlepas dari kekuatan Dou ataupun alkemis, Xiao Yan benar-benar memenuhi syarat untuk diperlakukan setara dengan tetua pertama. Selanjutnya, tetua pertama pun mengatakan, "Xiao Yan, kau akan menjadi penatua utama dari menara pil kecil ini di masa depan nanti. Baik dirimu dan juga Yao Chen harus segera mengikuti diriku, karena kita masih perlu mendiskusikan masalah yang telah kau bawa pada kami." Mendengar ucapan dari tetua pertama membuat Xiao Yan merasa cukup senang. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil menganggukkan kepalanya. Alasan Xiao Yan datang ke tempat ini adalah untuk membuat aliansi dengan menara pil. Jika bukan karena pungutan suara, maka Xiao Yan tidak terlalu tertarik untuk bersaing dengan para alkemis tua yang berada di dalam tempat ini. Tetua pertama pun langsung berbalik dan dia berjalan menuju sebuah tempat. Hal ini diikuti oleh beberapa tetua yang ada di belakangnya. Sementara Xiao Yan mendekati kelompok dari Yalou dan juga Xuan Gongxi sambil tersenyum. Selanjutnya, mereka juga langsung pergi mengikuti tetua pertama. 10 tetua termasuk trio Xuan Gongxi sekarang telah berada di dalam sebuah ruangan di menara pil kecil. Xiao Yan dan juga Yalou, mereka berdua telah duduk bersampingan dan tatapan mata mereka terfokus pada tetua pertama yang duduk di kursi pimpinan. Tidak lama kemudian, tetua pertama pun mengatakan, "Selama ini menara pil selalu netral dan tidak memihak faksi manapun. Hal ini adalah aturan yang telah ditetapkan bagi menara pil." Banyak tetua telah menyatakan penentangan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun menara pil dan juga aula jiwa selalu bermusuhan, namun membentuk aliansi akan melanggar aturan dari menara pil sendiri. Mendengar ucapan dari tetua pertama membuat Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia menjawabnya, "Tetua pertama, seseorang tidak bisa mengatakan hal seperti ini. Aula jiwa itu telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun ini. Meskipun mereka melakukannya secara rahasia, namun sekarang banyak informasinya telah menyebar dan menjadi tanah suci bagi para alkemis. Menara pil memiliki tugas untuk melindungi mereka semuanya. Tapi hingga detik ini, menara pil tidak melakukan reaksi apapun terhadap aula jiwa yang sudah menjadi sangat kejam dan juga tidak terkendali. Jika hal ini terus berlanjut, beberapa alkemis pasti merasa tidak puas dan sangat kecewa dengan kelakuan dari menara pil. Rasa hormat yang mereka miliki kemungkinan akan segera menghilang, dan pada saat itu, yang disebut sebagai tanah suci para alkemis mungkin hanya akan tinggal nama saja. Selain itu, begitu menara pil ini kehilangan statusnya sebagai tanah suci di dalam hati semua alkemis, apa bedanya menara pil dengan faksi biasa? Ucapan dari Xiao Yan ini tidak terlalu bertele-tele. Dia langsung ke topik utamanya, dan hal tersebut membuat para tetua yang ada di tempat ini raut wajahnya segera berubah. Harus dikatakan, ucapan dari Xiao Yan memang telah memberikan dampak yang cukup besar. Mereka juga menyadari tingkat di mana aula jiwa mengumpulkan tubuh-tubuh jiwa
telah berkembang dengan cepat selama beberapa tahun terakhir. Kadang-kadang orang-orang dari Aula Jiwa akan melakukannya secara tersembunyi. Namun belakangan ini mereka telah belak-belakan dan Menara Pil masih tidak mengambil pencegahan apapun. Hal ini menimbulkan sebuah teror tersendiri di dalam hati para alkemis. Begitu para alkemis mengetahui jika Menara Pil ini sangat tidak berguna dan tidak bisa melindungi mereka, kemungkinan para alkemis akan meninggalkan Menara Pil. Tetua pertama yang berada di kursi pimpinan hanya bisa terdiam ketika dia mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Barulah saat itu, tetua pertama menarik nafas dalam-dalam sambil menganggukkan kepalanya. Tatapan mata dari tetua pertama melihat pada Yao Chen sambil mengatakan, "Yao Chen, muridmu ini tidak hanya kuat dalam hal dogi dan juga penyempurnaan pil obat, namun kata-katanya juga sangat tajam." Yalao sambil membelah janggutnya sendiri, dia pun tertawa lalu mengatakan, "Anak muda zaman sekarang memang cenderung sedikit arogan. Tetua pertama, tolong maafkan muridku jika dia telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun." Tetua pertama hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Tidak, bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Xiaoyan, saat ini kau bisa dianggap sebagai penatua di dalam Menara Pil kecil ini. Dengan kata lain, suara mayoritas telah mendukung aliansi. Meskipun aku merupakan penatua pertama, namun diriku harus mematuhi sebuah aturan. Oleh karenanya, kau telah berhasil kali ini untuk menarik kita ke dalam aliansi yang akan kau buat." Mendengar kata-kata seperti itu membuat Xiaoyan segera tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Terima kasih banyak, penatua pertama. Menara Pil ini merupakan bagian terpenting dari aliansi. Jika Xiaoyan gagal membuat Menara Pil untuk bergabung dengan aliansi, maka kekuatan aliansi yang akan dibentuk Xiaoyan hanya memiliki kekuatan setengah saja. Oleh karena itu, Xiaoyan dan juga Yalao telah berusaha dengan keras untuk menarik Menara Pil bergabung dengan aliansi, dan untungnya usaha seperti itu telah membuahkan hasil yang cukup baik." Tetua pertama menghela nafas dalam-dalam, yang kemudian dia mengatakan, "Aula Jiwa itu memang musuh bersama bagi para alkemis. Karena kekuatan mereka, kita belum bisa secara tegas terlibat di dalam perang berdarah dengan Aula Jiwa, karena kerugian yang akan kita derita mungkin akan lebih besar jika melakukan peperangan. Namun dengan terdiamnya kita telah membuat Aula Jiwa menjadi lebih arogan lagi. Memang sangat mungkin bagi kita menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Aula Jiwa. Jika Aula Jiwa tidak tahu bagaimana cara menahan diri, maka Menara Pil sekali lagi hanya bisa turun tangan untuk melakukan perang besar." Xiaoyan segera tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Penatua pertama, percayalah, Menara Pil tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung dengan Aula Jiwa ketika saatnya tiba." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat tetua pertama segera tersenyum, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil perlahan berkata, "Kapan aliansi ini akan kau bentuk?" Xiaoyan segera menjawabnya, "Tetua pertama, silakan datang ke Pavilion Bintang Jatuh dalam kurun waktu 3 hari dari sekarang. Karena Pavilion Bintang Jatuh, lembah api yang terbakar, dan juga sekte bunga akan secara resmi membentuk aliansi." Banyak para tetua yang berada di dalam ruangan ini segera terkejut ketika Xiaoyan menyebutkan nama-nama itu. Mereka lalu berkata, "Hah? Bahkan sebenarnya sekte bunga dan juga lembah api yang terbakar telah setuju bergabung dengan aliansi. Haha, sepertinya kau telah benar-benar merencanakan sesuatu yang sangat besar. Bagaimanapun juga, sekte bunga dan juga lembah api yang terbakar bisa dianggap sebagai faksi besar di seluruh dataran tengah. Dengan bergabungnya mereka, tidak diragukan lagi faksi yang akan dibentuk oleh Xiaoyan menjadi faksi besar yang tidak bisa diremehkan." Tetua pertama segera tersenyum sambil mengatakan, "Baiklah, aku secara pribadi akan menuju Pavilion Bintang Jatuh dalam kurun waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas dari aliansi." Setelah diskusi di dalam ruangan dari Menara Pil kecil ini selesai, semua orang pada akhirnya bubar. Xiaoyan dan juga Yalao tinggal selama 1 hari di dalam Menara Pil kecil untuk menyelesaikan beberapa masalah. Selanjutnya, mereka pun kembali pulang menuju Pavilion Bintang Jatuh. Sebagai tuan rumah, Pavilion Bintang Jatuh harus mempersiapkan banyak hal demi pembentukan aliansi. 2 hari telah berlalu, dan kali ini Pavilion Bintang Jatuh benar-benar disibukkan dengan urusan aliansi. Pertahanan dari Pavilion Bintang Jatuh juga telah menjadi cukup ketat selama 2 hari ini. Jika ada sesuatu yang
mencurigakan dalam radius 500 km di sekitar alam bintang akan langsung diburu oleh para penjaga dari pavilion bintang jatuh. Yalou, Xiaoyan, Cailin, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya pun, mereka telah berdiri di atas puncak gunung dan tatapan mata mereka melihat pada pintu masuk menuju alam bintang ini. Tiba-tiba saja ada suara angin yang segera memasuki tempat ini. Xiaoyan dan juga Yalou merupakan orang pertama yang mendeteksi kehadiran dari orang itu. Tatapan mata Xiaoyan dan juga Yalou segera melihat pada pintu masuk alam bintang dan mereka telah menemukan sekelompok wanita cantik yang tidak lain merupakan orang-orang dari sekte bunga. Mereka menjadi kelompok pertama yang tiba di pavilion bintang jatuh. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Yun Yun yang berada di barisan tengah dan selanjutnya Xiaoyan melihat pada dua wanita cantik yang memimpin kelompok dari sekte bunga datang ke tempat ini. Hal tersebut membuat Xiaoyan mengatakan satu orang banseng tingkat menengah dan juga satu orang banseng tingkat tinggi. Kekuatan tersembunyi dari sekte bunga memang sangat kuat. Yalou segera tersenyum ketika dia melihat dua wanita cantik yang tidak lain merupakan tetua agung dari sekte bunga. Dirinya segera tersenyum lalu mengatakan, hahaha, Peri King dan juga Peri Hua, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian? Kelompok dari sekte bunga yang berada di langit dalam sekejap saja langsung turun dan berdiri di hadapan kelompok dari Yalou. Seorang wanita cantik yang menggunakan jubah berwarna putih yang tidak lain merupakan Peri King. Dia melihat Yalou dengan cara yang cukup rumit. Hal ini membuat Peri King segera mengatakan, Yao Chen, pada akhirnya kau telah berubah menjadi seorang lelaki tua setelah kita tidak bertemu selama bertahun-tahun. Mendengar ucapan dari Peri King itu membuat Yalou terlihat cukup malu. Sementara Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat tatapan mata dari Peri King ketika melihat Yalou dengan cara yang cukup rumit. Tatapan mata seperti ini tidak asing dan Xiaoyan pernah melihatnya dari tatapan mata Xuan Yi ketika dia juga melihat Yalou. Hal tersebut membuat Xiaoyan segera berkata dalam hati, sepertinya guruku sangat tampan dan juga telah menarik banyak perhatian dari wanita ketika dia masih muda. Ternyata guruku juga memiliki pacar di mana-mana. Baru saja Xiaoyan bergumam seperti itu, kelompok lain telah memasuki pavilion bintang jatuh yang disusul dengan suara bergema. Hahaha, sebenarnya ini merupakan pavilion bintang jatuh. Memang cukup membanggakan. Suasana di dalam sekte ini benar-benar sedikit lebih baik dari apa yang aku bayangkan. Tatapan mata semua orang segera melihat ada kelompok yang baru saja tiba, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang dari lembah api yang terbakar yang dipimpin oleh seorang leluhur bernama Huo Yun. Yalou segera tersenyum yang kemudian dia mengatakan, leluhur Huo Yun, kau iblis tua, ternyata juga masih hidup. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan juga telah berubah, dipenuhi dengan keseriusan ketika dia melihat leluhur dari lembah api yang terbakar tiba di tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, orang ini ternyata merupakan leluhur Huo Yun dari lembah api yang terbakar. Dia memang sangat kuat. Jika aku tidak salah menebak, kekuatannya telah mencapai tahap menengah dari bintang 1 Daozeng. Lembah api yang terbakar memang telah menyembunyikan kekuatan yang cukup besar. Leluhur Huo Yun hanya bisa tertawa terbahak-bahak di langit, yang kemudian dia mengajak kelompoknya yang tidak lain merupakan Tang Zhen dan juga Tang Huo'er untuk secara perlahan turun dari udara. Selanjutnya berdiri di hadapan Yalou sambil tertawa dengan keras. Yao Chen, sungguh tidak terduga bahwa dirimu yang seorang lelaki tua ternyata masih hidup. Yalou juga langsung menimpali. Orang tua, kau pada akhirnya benar-benar telah mencapai tahap Daozeng. Leluhur Huo Yun hanya tersenyum, kemudian tatapan matanya melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, Cih, aku hampir saja mati ketika melakukan terobosan ke tahap Daozeng. Aku benar-benar orang yang hidup dengan cara yang mengerikan jika dibandingkan dengan bocah kecil yang berada di belakangmu. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar ucapan dari leluhur Huo Yun, yang kemudian dia menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, Junior Xiaoyan menyapa leluhur Huo Yun dan juga pimpinan lembah api yang terbakar Tang Zhen. Tatapan mata dari leluhur Huo Yun mengamati Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya dengan cukup puas, dan selanjutnya dia
dia mengatakan, "Oh, jadi benar, kau adalah Xiaoyan. Sungguh bocah yang luar biasa. Sepertinya kau cocok jika menjadi suami dari Tang Huo'er." Dalam sekejap saja raut wajah dari Tang Huo'er kini telah berubah menjadi memerah ketika kakeknya mengatakan hal tersebut. Namun Tang Huo'er hanya bisa memelototi kakeknya dan tidak mengucapkan kata apapun. Sementara Xiaoyan menjadi sedikit malu ketika mendengar ucapan dari leluhur Huoyun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian, tatapan mata Xiaoyan melihat pada pintu masuk dari alam bintang ini, yang kemudian dia mengatakan, orang-orang dari Menara Pil, mereka juga telah tiba. Semua orang pada akhirnya langsung menoleh dan melihat pintu masuk dari alam bintang ini. Sebuah keterkejutan melintas di raut wajah dari leluhur Huoyun ketika dia melihat penatua pertama dari Menara Pil muncul di tempat ini. Hal ini membuat Huoyun mengatakan, "Hah? Hantu tua Lin, bahkan orang tua sepertimu juga telah datang ke tempat ini." Mendengar ucapan dari leluhur Huoyun, tetua pertama dari Menara Pil yang disebut sebagai tetua Lin segera tertawa dengan cara yang cukup keras sambil mengatakan, "Hahaha, kenapa? Iblis tua Huoyun, jangan bilang hanya kau saja yang boleh datang ke tempat ini." Setelah semuanya berkumpul, tiba-tiba saja Yalou mengatakan pada semua orang, "Baiklah, karena semua orang telah hadir, mari kita lanjutkan obrolan di dalam aula saja dan membahas tentang aliansi." Pada akhirnya, Yalou pun memimpin banyak orang menuju aula utama untuk membahas masalah tentang aliansi ini. Sekelompok orang telah mengambil posisi tempat duduk masing-masing di dalam aula besar dan mereka saling mengobrol. Sebelum pada akhirnya, Yalou pun mengatakan, "Semuanya, terima kasih banyak telah memberikan kita wajah dan secara pribadi datang menuju pavilion bintang jatuh. Semua orang harus menyadari tentang masalah hari ini. Aku yakin bahwa kalian semuanya telah mengetahui tindakan jahat dari Aulat Jiwa. Menara Pil selama bertahun-tahun ini telah menderita banyak kerugian karena telah banyak alkemis yang tewas di tangan Aulat Jiwa. Selain itu, sekte langit yang mendalam juga telah memberikan tekanan pada sekte bunga selama bertahun-tahun ini. Hal itu juga terkait erat dengan bayang-bayang dari Aulat Jiwa yang berdiri di belakang sekte langit yang mendalam. Di sisi lain, pada saat itu leluhur Huoyun juga telah memiliki permusuhan yang cukup besar dengan Aulat Jiwa. Namun dia hanya bisa bertahan karena takut dengan kekuatan utama Aulat Jiwa. Beberapa waktu sebelumnya sekte langit yang mendalam telah mengumpulkan banyak faksi dan mereka mendirikan aliansi sungai yang mendalam untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh milikku. Orang dari Aulat Jiwa juga telah hadir di dalam kelompok mereka. Selain itu, aku dan juga Xiaoyan memiliki permusuhan yang cukup besar dengan Aulat Jiwa. Oleh karena itu, aliansi ini didirikan karena kita semuanya memiliki musuh yang sama. Semua orang yang berada di dalam ruangan ini pada akhirnya menganggukkan kepalanya karena mereka menyadari ucapan dari Yalou. Selanjutnya, leluhur Huoyun segera mengatakan kemungkinan besar aliansi ini akan berhasil dibentuk. Tapi yang aku pikirkan, apakah jika aliansi ini benar-benar terbentuk, maka aliansi akan ikut campur tangan di dalam masalah internal faksi masing-masing. Jika hal itu terjadi, kemungkinan akan sangat merepotkan. Yalou menjawab dengan nada suara yang cukup serius. Aliansi ini telah dibentuk dengan syarat yang sama dan setiap pihak memiliki kesetaraan. Secara alami, kita semuanya tidak ada yang boleh ikut campur tangan di dalam faksi pribadi. Mendengar ucapan dari Yalou membuat raut wajah banyak orang menjadi cukup rileks. Bagaimanapun juga, jika sampai faksi ini mencampuri urusan internal dari faksi masing-masing, hal itu kemungkinan hanya akan memperburuk faksi itu sendiri. Xiaoyan yang dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang, dia pun segera berbicara. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras, tapi salah satu batasan itu adalah bahwa beberapa faksi kita akan melakukan penyerangan dan juga bertahan bersama-sama. Semua orang akan memperkuat pihak lain yang sedang bermasalah, dan tidak ada satupun dari kita yang mampu melawan kekuatan dari Aulat Jiwa dengan kekuatan individu. Oleh karenanya, kita harus membentuk aliansi tanpa mencampuri urusan internal dari faksi itu sendiri. Tetua pertama hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku setuju, aliansi ini memang akan berhasil." Sementara wanita cantik yang tidak lain merupakan periking dari sekte bunga, dia segera mengatakan, "Karena ini merupakan aliansi, pastinya akan ada ketua aliansi. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi semua orang untuk mengambil keputusan yang sama."
siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua dari aliansi. Seluruh orang yang berada di dalam aula segera terdiam ketika mendengar pertanyaan itu. Detik berikutnya, Yalao pun segera mengatakan, karena aliansi ini telah disarankan olehku, meminta aku untuk menjadi ketua aliansi hanya akan membuat beberapa gosip yang tidak diperlukan beredar. Oleh karenanya, ketiga pihak dari kalian harus memilih ketua aliansi dan kita akan setuju selama orang ini benar-benar cocok. Tiga pihak pada akhirnya terkejut setelah mendengar ucapan dari Yalao. Mereka kemudian menundukkan kepalanya karena merasa sedikit malu, terutama hal itu terjadi pada Periking. Raut wajahnya menunjukkan sebuah permintaan maaf karena bukan niatnya untuk membuat Yalao mengklarifikasi apapun. Xiaoyan kemudian mengatakan, kalian semuanya tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, di bawahnya masih akan ada 3 orang yang menduduki posisi sebagai wakil ketua. Jika pendapat dari ketiga wakil ketua ini benar-benar bulat, maka mereka bisa membalikkan keputusan yang telah dibuat oleh ketua aliansi. Dan tidak ada yang perlu khawatir jika di masa depan nanti ketua aliansi mengeluarkan perintah dengan cara yang tidak wajar. Periking ragu-ragu sejenak yang kemudian dia mengatakan, posisi dari ketua aliansi harus menjadi milik orang dengan kekuatan besar dan juga reputasi yang cukup dihormati oleh banyak orang. Aku jelas tidak cocok untuk posisi seperti ini. Selain itu, leluhur Huoyun dari lembah api yang terbakar mungkin memang kuat, namun emosinya tidak stabil dan dia orang yang gampang panas. Dia pasti akan selalu mengambil keputusan dengan cara yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, leluhur Huoyun juga tidak cocok untuk menjadi ketua aliansi. Mendengar ucapan dari Periking, leluhur Huoyun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, dia menyadari tentang karakternya yang sangat terburu-buru dan juga tidak sabaran serta emosian. Selain itu, leluhur Huoyun juga sangat membenci untuk memainkan peran di dalam sebuah manajemen. Jika dia tidak membenci hal ini, tidak mungkin dia akan menyerahkan lembah api yang terbakar pada anaknya, yaitu Tang Zhen. Periking kemudian melanjutkan ucapannya. Oleh karena itu, 2 orang yang paling cocok adalah Tetua Lin dari Menara Pil dan juga Yao Chen dari Pavilion Bintang Jatuh. Kalian berdua memiliki kekuatan yang cukup luar biasa dan juga reputasi yang hebat serta kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di seluruh dataran tengah. Oleh karena itu, posisi dari ketua aliansi akan ditentukan oleh kalian berdua. Tetua pertama dari Menara Pil cukup tercengang ketika dia mendengar ucapan dari Periking, dan selanjutnya orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku sudah terlalu tua, darahku ini cukup dingin dan akan baik-baik saja jika diriku menjadi support. Tapi aliansi ini jelas membutuhkan sebuah keaktifan. Jika diriku yang sudah tua ini menjadi ketua aliansi, kemungkinan aliansi ini akan terasa tidak memiliki nyawa. Yao Chen, sepertinya kau yang harus mengambil posisi dari ketua aliansi. Periking segera tersenyum dan tatapan matanya melihat pada Yalao sambil mengatakan, jika begitu Yao Chen, kau tidak bisa lari dari tanggung jawab menjadi pimpinan dari aliansi ini. Mendengar keputusan tersebut membuat Yao Chen hanya bisa tersenyum. Dia ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, karena semua orang telah mempercayai diriku, maka aku akan mengambil alih posisi dari ketua aliansi ini untuk sementara, dan aku akan menyerahkannya jika ada seseorang yang lebih cocok. Xiaoyan juga langsung tersenyum karena pada akhirnya gurunya sendiri yang menjadi pimpinan dari aliansi ini. Dengan lembut, Xiaoyan mengatakan, karena ketua aliansi telah terpilih, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Bagaimanapun juga, aliansi ini harus bisa diingat oleh semua orang dan juga diukir di dalam hati masing-masing. Menurut kalian, apa nama yang cocok untuk aliansi kita? Leluhur Huoyun, dia tampaknya tertarik untuk memilih sebuah nama yang kemudian mengatakan, jika seseorang ingin memilih nama, maka secara alami, nama ini harus agung dan juga perkasa. Nama yang kecil hanya akan berakhir sebagai lelucon. Aku memiliki ide bagaimana jika kita menyebutnya sebagai aula sejati tertinggi. Xiaoyan terdiam ketika mendengarkan nama tersebut, yang kemudian tetua pertama dari Menara Pil merenung sejenak sebelum pada akhirnya memberikan saran yang lainnya. Lawan kita saat ini merupakan aula jiwa. Mereka telah menggunakan jiwa sebagai aula, maka kita harus melampaui dan menggunakan nama surga sebagai rumah yang besar. Bagaimana jika kita sebut sebagai rumah surga?
Xiaoyan segera tersenyum kemudian dia mengatakan, menggunakan jiwa sebagai aula dan surga sebagai rumah, kemungkinan hal ini bisa bekerja. Namun, surga itu berada di atas langit. Bagaimana jika kita sederhanakan menjadi aliansi rumah langit? Apakah kalian setuju? Leluhur Huoyun membelai janggutnya sendiri. Dia pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aliansi rumah langit, menggunakan langit sebagai rumah. Hal ini memang cukup megah. Tetua pertama juga langsung menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, nama itu juga cukup bagus. Sementara Yalao hanya tersenyum ketika semua orang telah setuju. Yang kemudian Yalao mengatakan, jika tidak ada yang keberatan lagi, maka kita akan putuskan nama aliansi ini adalah aliansi rumah langit. Menggunakan langit sebagai rumah jelas lebih sombong daripada jiwa menjadi aula. Xiaoyan segera mengangkat cangkir anggur yang ada di hadapannya sambil mengatakan, karena aliansi sudah terbentuk, selanjutnya mari kita minum untuk menghormati aliansi rumah langit yang baru saja lahir. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal itu, tatapan matanya melihat pada tengah-tengah aula yang menjadi terdistorsi dan kabut hitam sekarang telah keluar dari dalam distorsi tersebut. Di saat yang sama ada suara yang telah muncul. Aliansi rumah langit itu mungkin terdengar cukup mendominasi, namun kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semuanya akan memiliki kehidupan untuk menikmati aliansi ini. Tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia mendengar bahwa orang yang baru saja muncul merupakan kepala aula. Mungkinkah dia merupakan kepala aula jiwa yang sangat misterius itu? Kabut hitam telah menyelimuti seluruh tubuh dari orang yang baru saja muncul, dan hal ini membuat tetua pertama dari Menara Pil segera mengatakan, apakah sebenarnya kau merupakan kepala aula jiwa? Kabut hitam itu pun segera berfluktuasi yang kemudian kembali mengatakan, hahaha, mungkin kau bisa memanggilku sebagai wakil kepala, karena aku tidak benar-benar menjadi kepala dari aula jiwa. Sebuah senyuman segera muncul di raut wajah Xiaoyan ketika dia melihat sosok hitam yang diselimuti kabut hitam. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengatakan, jadi kau hanyalah wakil kepala dari aula jiwa, namun cukup berani datang ke tempat ini, bahkan sampai menerobos masuk ke dalam pavilion bintang jatuh dengan kau tidak menggunakan tubuh aslimu dan hanya menggunakan tubuh ilusi. Bukankah kau merupakan seorang penakut dan juga pecundang? Tiba-tiba saja sosok hitam itu pun segera mengatakan, Xiaoyan, kau merupakan orang pertama selama bertahun-tahun ini yang berani menyebut diriku sebagai penakut dan juga pecundang. Pencapaianmu saat ini memang telah mengejutkan diriku. Jika aku tahu akan menjadi seperti ini, pada saat itu aku akan secara pribadi turun dan memusnahkan klan Xiaomu menjadi ketiadaan. Mendengar kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menjawabnya. Semua orang dari aula jiwa mereka telah mengucapkan kata-kata seperti itu selama bertemu dengan diriku. Namun tidak ada satupun dari kalian yang benar-benar bisa melenyapkan klan Xiao. Jika kau datang ke tempat ini hanya untuk omong kosong, maka pergilah. Sosok ilusi dari tubuhmu tidak perlu terus ada di dalam tempat ini. Xiaoyan mengangkat tangannya dan akan menghancurkan sosok ilusi. Hal ini membuat ruang di sekitar dari sosok hitam itu menjadi sangat berfluktuasi. Sosok hitam segera tersenyum ketika dia melihat apa yang akan dilakukan Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, alasan kenapa diriku datang ke tempat ini secara pribadi adalah karena menginginkan batu giok Dewa Kuno Tose yang berada di dalam tanganmu. Selanjutnya, sosok hitam itu melambaikan tangannya dan sebuah cermin hitam kini telah muncul. Di dalam cermin ada sebuah gambar, yaitu penjara yang besar dengan banyak rantai yang telah mengikat tubuh dari satu orang di tengah-tengah. Wajah Xiaoyan segera berubah menjadi cukup serius ketika melihat sosok yang telah diikat dengan rantai besar itu. Keinginan membunuh yang luar biasa segera melonjak di dalam hati Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, ayah, karena sebenarnya sosok yang diikat dengan rantai besar merupakan Xiaozan, ayah dari Xiaoyan yang telah ditangkap oleh aula jiwa. Sosok hitam kemudian kali ini segera berkata pada Xiaoyan ketika dia bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dari seorang Xiaoyan, serahkan batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tanganmu. Jika tidak, maka hari ini akan menjadi hari peringatan
peringatan untuk kematian ayahmu. Xiaoyan kembali mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah benar-benar menjadi cukup emosi dan keinginan membunuh yang benar-benar besar telah membengkak di dalam hati Xiaoyan. Tangan dari Cailin segera meraih tangan dari Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, tenanglah." Mendengar ucapan dari Cailin membuat Xiaoyan mendapatkan pikiran rasionalnya kembali. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan kemudian menekan keinginan membunuh di dalam hatinya. Raut wajah ganas dari seorang Xiaoyan juga telah mendapatkan ketenangannya kembali. Sosok hitam ketika melihat Xiaoyan telah berangsur-angsur menjadi cukup tenang, dia kembali mengatakan, "Xiaoyan, cepat serahkan batu giok Dewa Kuno Tose yang ada padamu." Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia mengatakan, "Aku takut jika aku benar-benar menyerahkan batu giok Dewa Kuno Tose padamu, maka ayahku hanya akan mati lebih cepat. Trik seperti ini tidak berguna bagiku. Bawa ayahku padaku jika kau ingin mendapatkan batu giok Dewa Kuno Tose. Jika tidak, maka aku akan mengabaikan seluruh ancaman darimu. Dan batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tanganku akan selalu bisa merasakan jika ayahku masih hidup. Namun, jika sampai diriku kehilangan kontaknya, maka aku akan menyerahkan batu giok ini pada klanku. Dan pada saat itu, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun." Sosok hitam itu pun segera tertawa sambil mengatakan, "Jadi kau akan mengabaikan kematian ayahmu hanya karena batu giok Dewa Kuno Tose?" Xiaoyan tersenyum karena dirinya tidak akan terkecoh oleh trik licik dari aulat jiwa. Sosok hitam itu pun sambil melihat pada Xiaoyan yang terlihat cukup tenang, dia pada akhirnya mengatakan, "Kau sungguh orang yang kejam. Memang benar-benar seperti yang dikatakan oleh Tianxun pertama. Metode seperti ini tidak akan berhasil untuk melawanmu." Xiaoyan yang tanpa ekspresi segera berkata, "Jika kau tidak berani mengungkapkan dirimu sendiri, maka kau bisa pergi saat ini juga." Sosok hitam itu segera tertawa dengan cara yang cukup aneh, lalu mengatakan, "Xiaoyan, kau harus berhenti bertindak dengan cara yang cukup arogan di depan diriku. Apakah kau benar-benar berpikir dirimu bisa melawan aulat jiwa hanya dengan kau mendirikan aliansi rumah langit? Tunggu saja, setelah kalian semuanya menyadari kekuatan asli dari aulat jiwa, maka kalian secara pribadi akan menyesali apa yang telah kalian perbuat hari ini, dan kalian hanya bisa menyerah pada semua harapan." Tatapan mata dari sosok hitam itu kemudian melihat pada semua orang yang berada di dalam ruangan ini. Selanjutnya dia mengatakan, "Aku juga akan memberikan saran pada sekte bunga dan juga lembah api yang terbakar untuk tidak terlibat secara acak di dalam kekacauan ini. Jika tidak, akan terlambat bagi kalian untuk memikirkan kembali hal-hal ketika faksi kalian dihancurkan." Tetua pertama dari Menara Pil segera mengatakan, "Apakah kau bisa menelan Menara Pil milikku? Semuanya tergantung seberapa keras gigimu." Periking dan juga leluhur Huoyun, mereka juga menyipitkan matanya namun tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Sementara Xiaoyan melihat sosok hitam yang kemudian dia mengatakan, "Beritahu semua orang dari aulat jiwa ketika kau kembali bahwa aku Xiaoyan akan membunuh setiap jabingan dari aulat jiwa dan juga klan Hun di masa depan nanti." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan mengulurkan tangan dan kemudian mengepalkannya. Ruang yang ada di sekitar kabut hitam kali ini langsung meledak. Hal ini membuat sosok hitam juga langsung menghilang. Namun, ada suara yang kembali bergema di dalam ruangan ini. "Sungguh bocah yang sombong. Kau pikir kau itu siapa? Bahkan orang sekuat Xiao Xuan telah dikalahkan oleh klan Hun. Dan kau saat ini hanya berada di bintang 1 doseng. Kau benar-benar tidak tahu batasan tentang dirimu. Aku secara pribadi akan menunggu hari itu tiba. Selama kau berani datang, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Pada akhirnya suara yang bergema di dalam tempat ini langsung menghilang dalam sekejap. Yalao telah melihat ruangan ini berubah menjadi cukup sunyi, yang kemudian dia berkata, "Sepertinya aliansi kita sudah ditemukan oleh aulat jiwa. Jika tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya menghalangi semua orang yang hadir ketika membentuk aliansi." Xiaoyan kemudian mengatakan, "Aliansi yang baru saja kita bentuk pasti membuat aulat jiwa merasa sedikit takut. Jika tidak, maka mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, mengingat karakter dari aulat jiwa yang selalu bersembunyi. Apakah di antara kalian pernah ada yang mendengar tentang wakil kepala aula dari aulat jiwa itu sebelumnya?" Leluhur Huoyun mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Aku belum pernah mendengar tentang dirinya, karena
karena ada banyak ahli yang berada di dalam klan Hun, dan wakil kepala aula ini kemungkinan merupakan ahli yang sangat kuat dari dalam klan Hun sendiri. Namun kekuatan orang ini paling-paling hanya berada di bintang 3 doseng. Jika tidak, dia tidak akan pernah datang ke tempat ini dalam wujud bayangan, dan dia telah menyembunyikan dirinya sendiri karena dia tahu bahwa kelompok kita bisa mengalahkan dia jika bergabung. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sendiri, dan dia mengetahui orang yang disebut sebagai wakil kepala dari aula jelas takut dengan orang-orang yang berada di dalam tempat ini. Tatapan mata Xiaoyan menyapu semua orang yang kemudian dia mengatakan, semuanya masalah aliansi ini telah diselesaikan. Apakah ada yang punya pertanyaan? Tetua pertama, leluhur Huoyun dan juga Periking, mereka saling memandang sebelum pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan ketika melihat hal ini hanya bisa mengatakan, jika begitu maka kita akan segera mengumumkan tentang pembentukan aliansi ini dalam beberapa hari, dan pada saat itu aku harap semua orang segera membangun lubang cacing untuk menghubungkan pada seluruh faksi yang telah bergabung dengan aliansi. Jika nanti salah satu faksi telah mendapatkan masalah, maka kita akan segera hadir demi bisa memberikan bantuan secepat mungkin. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, semua orang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, Xiaoyan segera tersenyum yang kemudian dia mengatakan, baiklah, jika begitu jangan tunda lagi. Kita harus segera kembali ke tempat masing-masing yang kemudian membangun lubang cacing. Pada akhirnya, kelompok dari leluhur Huoyun, kelompok dari sekte bunga, dan juga kelompok dari menara pil, mereka telah berdiri untuk meninggalkan tempat ini. Tatapan mata dari Yalau hanya bisa melihat kepergian ketiga kelompok itu. Dataran tengah yang selama bertahun-tahun ini terlihat cukup tenang, kemungkinan akan kembali digemparkan dengan kemunculan dari aliansi yang dibentuk Yalau dan juga Xiaoyan, dan tidak lain merupakan aliansi Rumah Langit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kegemparan seperti apa yang akan segera muncul di seluruh dataran tengah jika Yalau dan juga Xiaoyan mengumumkan bahwa aliansi Rumah Langit telah resmi terbentuk? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.